Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tasbih sekalian, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja. Dan bagi kalian yang sakit, semoga lekas sembuh. Dan bagi kalian yang sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak karena kalian telah mendukung channel ini untuk berkembang lebih baik lagi. Baiklah kawan-kawan, pada hari ini saya akan mengajak kawan-kawan semuanya untuk menyaksikan bersama sidang tesis di salah satu sekolah tinggi di Purwakarta. Maka dari itu terus ikuti saya. Siap. Oke. Apakah Anda sudah memperbaiki koreksi-koreksi yang diberikan pada waktu ujian tertutup? Ya, sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Jangan sampai terulang. Sebab barusan ada kesan terulang kesalahan yang ditunjukkan pada tertutup ternyata terulang. Oke, kita bawa HP. Tidak. Ya, Anda diberi kesempatan antara 10 sampai 15 menit untuk menyampaikan isi dari hasil studi Anda mengenai apa yang jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Haji Sansi, yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Derajat MAG, yang saya hormati Bapak Dr. Imam Purwadi. Insyaallah di sini saya akan menyampaikan hasil tesis saya, yaitu dalam judul Pembinaan Disiplin dan Akhlak Islam dalam Pendidikan. Latar belakang masalah di sini ada banyak jumlah satu. Mengapa di sini ada banyak jumlah santri? Karena dengan banyaknya jumlah santri, maka seharusnya tidak melemahnya institusi atau adapun latar belakang santri dari berbagai provinsi di Indonesia, yang mana seluruh para santri memiliki background yang berbeda-beda. Lalu adapun santri masuk di MTS tersebut tidak atas kemauan sendiri, yaitu atas kebanyakan atas kemauan orang tuanya. Dalam masalah yang identifikasi masalah, yang pertama yaitu tidak disiplin datang dan pulang pada pondok pesantren tersebut. Lalu para santri tidak disiplin dalam merawat diri. Lalu yang ketiga, tidak disiplin saat belajar mengajar, dan juga tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak menjaga kebersihan pondok pesantren, lalu mengganggu teman ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, lalu menggunakan handphone saat pembelajaran ataupun izin menggunakan handphone untuk menelpon orang tua tetapi menggunakannya sama-sama, lalu tidur larut malam atau begadang. Nah, lalu keluar masuk pondok pesantren tanpa izin security, apalagi sampai ada santri tersebut mengunjungi motor masyarakat untuk pergi ke rumahnya. Lalu malas belajar, dan juga alhamdulillah dari pihak pondok tersebut menjelaskan bahwa memang di pondok tersebut ada yang merokok. Nah, lalu yang terakhir yaitu meminjam motor masyarakat sekitar di pondok pesantren. Fokus penelitian di sini, insya Allah saya membina disiplin dan akhlak dalam pendidikan agama Islam di pondok pesantren ini Purwakarta. Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian, yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembinaan disiplin dan pendidikan agama Islam di pesantren di Purwakarta? Lalu bagaimana hambatan dan pembinaan akhlak dalam pendidikan agama Islam? Nah, yang ketiga, bagaimana kendala, peluang dan pembinaan disiplin akhlak dalam pendidikan agama Islam? Lalu yang keempat, bagaimana hasil pembinaan disiplin dan akhlak dalam pendidikan agama Islam di Purwakarta? Lanjut ke bab 2, yaitu kajian teori, yang mana pelaksanaan pembinaan disiplin dan akhlak dalam pendidikan agama Islam. Pembinaan menurut Sanusi Uwais dalam buku Manajemen Pengembangan Mutu dosen 1999 menyatakan bahwa kebijakan mengembangkan kemampuan profesional ketenagaan guna meningkatkan mutu layanan akademik non akademik, yaitu dengan adanya program pembinaan. Yang pertama, program latihan yang mana kan
Jadi setiap pengajar ataupun para santri, murid harus ada program pelatihan yang mana untuk membina kecerdasan para santri tersebut. Lalu peningkatan keahlian melalui studi lanjut, yang terutama untuk para tenaga pengajar. Adapun studi lanjut non gelar, yaitu dengan mengadakan seminar-seminar yang mana akan menjadikan para guru lebih banyak pengetahuannya. Lalu pengembangan melalui pertemuan-pertemuan ilmiah. Adapun penatara dan juga pengembangan melalui mutu meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dan juga penugasan-penugasan. Pengertian disiplin. Disiplin berasal dari kata Latin atau discipus, yang berarti pembelajaran. Jadi disiplin itu sebenarnya difokuskan pada pengajaran. Menurut Arisandi, arti disiplin sesungguhnya adalah proses melatih pikiran dan karakter anak secara bertahap, sehingga menjadi seseorang menjadi kontrol diri dan berguna bagi masyarakat, yaitu dalam buku Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses Bahagia. Adapun disiplin menurut Delianzi mendefinisikan disiplin adalah suatu keadaan tertib di mana orang-orang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati. Disiplin Musolfi, yang mana cara yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi akademik santri diantaranya adalah meningkatkan kedisiplinan santri. Lalu ada pembinaan akhlak. Secara linguistik, perkataan akhlak diambil dari bahasa Arab bentuk zaman, dari kata khuluqun yang berarti diperketi, perangai, tingkah laku ataupun tabiat. Sinonimnya etika dan moral. Etika berasal dari bahasa Latin, ethos yang berarti kebiasaan. Moral berasal dari bahasa Latin, mores yang berarti kebiasaan. Adapun akhlak, dari pengertian etimologi ini, dengan demikian dapatlah diketahui bahwa akhlak yang merupakan bentuk zaman dari khuluq mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khulqun yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan khaliq yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti sesuatu yang diciptakan. Adapun akhlak, menurut Ibnu Maskawi, akhlak merupakan suatu hal atau situasi kejiwaan yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan dengan senang tanpa berpikir dan perencanaan. Dan adapun menurut Ibrahim Anis, akhlak merupakan sifat yang terpatri dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruknya perbuatan tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Nah, di sini ada akhlak kepada Allah yang mana Allah menciptakan manusia dengan segala keistimewaan dan kesempurnaan. Lalu Allah menciptakan berbagai perlengkapan panca indera, hati, nurani dalam manusia. Dan juga Allah menciptakan berbagai bahan dan sarana kehidupan yang terdapat di bumi, yaitu terdapat buku akhlak, selalu nilai-nilai akhlak atau budi seperti dalam ibadah. Lalu bagaimana akhlak kepada manusianya, yaitu menurut Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa akhlak yang terpuji dalam muamalah bersama manusia adalah dengan cara menahan diri untuk tidak menyakiti, mencurahkan kemarahan dan juga bermuka manis di hadapan orang lain. Nah, lanjut ke bab 3, di mana saya melakukan penelitian ini dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskusi. Tempat yang saya teliti atau tempat penelitian yaitu di Pondok Pesantren di Ulum Purwakarta yang ada Bapak di Jambi, RT 31, RW 9, Desa Karangdan, Kecamatan Sari, Purwakarta, Jawa Barat. Waktu penelitian, alhamdulillah 1 September sampai dengan Desember. Responden, nah dalam responden saya ambil teliti yaitu 30 orang santri mewakili dari jumlah responden yang ada yang terkena masalah dan juga membutuhkan pembinaan disiplin dan akhlak dalam pendidikan agama Islam di pondok tersebut. Yang saya gunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Instrumen penelitian yaitu pembinaan disiplin, pembinaan akhlak, dan juga pendidikan agama Islam. Analisis data atau kualitatif yang mana proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang itu diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan juga lapangan, dokumentasi, dan juga bahan-bahan
dipahami dan ditemukannya dapat informasi kepada orang lain secara kualitatif atau narasi. Lalu pengujian keabsahan data yaitu kepada pengamatan, lalu peningkatan keteguhan, simulasi atau data observasi wawancara komunikasi, lalu pengecekan tema sejawat dan juga analisis kasus negatif. Dari bab 4, hasil penelitian dan pembahasan dari pelaksanaan pembinaan disiplin dan pendidikan akhlak. Alhamdulillah para santri dapat datang dan pulang ke pondok pesantren dengan tepat waktu, yang mana mereka melihat bagaimana punishment di sana dan juga terdapat reward yang telah diberikan oleh ustaz dan ustaznya. Lalu disiplin dalam merawat diri dan juga disiplin dalam melakukan kegiatan belajar mengajar atau mengikuti belajar. Adapun pelaksanaan pembinaan disiplin dalam pendidikan agama Islam yaitu santri dilarang membuang sampah sembarangan, yang mana terkadang para santri kalau misalnya membuang sampah dan atau membersihkan sampah hanya dijadwalkan saja, tidak mandiri. Lalu menjaga kebersihan pondok pesantren secara keseluruhan atau umum. Lalu disiplin tidak mengganggu teman dan juga tidak dilarang main game atau handphone, menaati jadwal kegiatan yang sudah ditetapkan. Dan juga santri tidak diizinkan atau keluar masuk area pondok tanpa izin ustaz atau ustazah. Lalu santri dilarang merokok dan juga santri laki-laki dilarang meminjam motor kepada masyarakat. Pelaksanaan pembinaan akhlak dalam pendidikan Islam yaitu akhlak terhadap Allah, yang mana santri pasti wajib sholat dan juga sunnah. Mengapa di sana ditekankan ada ribut, yang mana kalau misalnya santri melakukan sholat berjamaah dan juga adanya punishment di mana santri tidak melakukan berjamaah. Lalu ada pun zikir, yang mana zikir akan selalu dekat dengan Allah SWT dan life skill, di mana di sana para santri tidak hanya melakukan belajar mengajar, di sana mereka bertani, memelihara ikan, dan juga berternak. Adapun pembinaan terhadap sesama manusia, yang mana santri dilarang membuat janji. Santri juga tidak boleh merugikan orang lain, yang mana mengganggu hak orang lain. Dibina bagaimana di saat warga sedang ada yang meninggal, para santri ikut terjun dalam mengurus jenazah, lalu memberikan pertolongan kepada siapapun, rendah hati, amanah, jujur, dan juga tidak menyakiti hati orang lain. Yang kendala dalam pembinaan disiplin anak itu yaitu pengaruh handphone dan juga pergaulan. Adapun kurangnya tenaga guru, yang mana di sana itu guru mengajar itu dari beberapa pelajaran dari satu guru tersebut. Lalu adapun mendukung dan pembinaan yaitu tepat waktu, ada yang mengatur waktu, yang mana kalau santri sudah tepat waktu, dia akan bisa mengatur atau pandai dalam mengatur waktu dan juga dapat melakukan dengan baik dengan saat diberikan tanggung jawab dan juga insya Allah memiliki tujuan hidup yang terarah. Hasil dari pembinaan disiplin dalam pendidikan agama Islam, alhamdulillah, 1, disiplin waktu, disiplin dalam akhlak, dan juga disiplin sifat. Hasil pembinaan akhlak di mana sama seperti yang tadi, santri tidak lagi datang atau telat dalam di saat libur ataupun di saat pembagian rapor datang ke pulang pondok pesantren, dan juga disiplin dalam kegiatan belajar mengajar, dan juga tidak memainkan game lagi saat pembelajaran, dan juga tidak tidur begadang. Alhamdulillah, bab 5 untuk pembinaan disiplin menghasilkan santri yang tepat waktu, menghargai waktu, taat pada aturan Allah dan aturan manusia. Dalam pembinaan menghasilkan santri berakhlakul karimah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Alhamdulillah, itu yang saya sampaikan. Hasil dari penelitian saya. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangannya. Insya Allah saya perbaiki lebih baik lagi dari yang sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Langsung aja ya, saudari Desi. Minta tangan sampai ke PIC. Lagi sepedaan dari kontrol Prof. Jangan tanda tangan Prof. Nunggu supaya olahraga mesti todong tanda tangan.
Sangat sekali, alhamdulillah. Langsung pembahasan ya. Kalau saya ini sejarah pesantren seperti itu kalau mau dilampirkan saja. Ya, gitu ya. Karena ini tidak data yang tidak terkait langsung dengan basic question ya, atau pertanyaan dari dia. Biar tidak terlalu tebal-tebal, tapi substansinya tidak masuk. Kemudian begini, saya ilustrasikan cara menafsirkan data ya, atau interpretation of data itu, analisis itu. Memang kemampuan analisa kita itu tergantung seberapa tinggi, seberapa lama, serta sehingga kita mampu menerapkan teori koherensi dan korespondensi. Jadi teori koherensi itu kita banyak membaca, baik membaca teori-teori yang sudah eksis maupun membaca jurnal-jurnal orang atau jurnal orang yang memang sudah kredibel bagus gitu ya. Itu maka kita akan kuat koherensinya atau kebenaran masa lalu yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah kemudian korespondensinya ini kemampuan Anda dalam hal ini apa yang sudah dimiliki, pengetahuan ilmiah yang sudah dimiliki melalui membaca, menganalisa teori-teori, konsep dan hasil penelitian orang lain itu kemudian diterapkan dalam bentuk ini. Ini Anda konsep-konsep tentang atau teori tentang pembinaan disiplin akhlak, ya, pendidikan Islam, menganalisa data yang ada, ya data yang sudah fakta tentunya, bukan data-data asal informasi orang yang belum tentu triangulation, ya, perlu di triangulation. Apakah match antara observasi, wawancara dan dokumentasi? Kalau tidak, berarti data tersebut masih disebut sebagai data yang belum valid. Dalam penelitian kualitatif, validitas data itu adalah konsistennya 3 teknik pengumpulan data itu, ya, baik observasi, wawancara maupun dokumentasi. Kalau ada salah satu saja yang informasinya berbeda, maka ada curiga itu. Apakah informannya tidak sesuai? Informan dalam kualitatif itu yang penting adalah narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Jangan sampai asal menjadikan narasumber seseorang padahal orang tersebut tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian yang kita inginkan. Nah, begitu. Nah, contoh pelaksanaan pembinaan disiplin dalam pendidikan agama. Nah, ini Anda sebagai pendidik harus pertama harus kira-kira teori apa yang akan digunakan. Ini kan sudah masuk pembahasan. Karena rupanya Anda tidak memasukkan hasil penelitian tersendiri, Anda langsung membahas. Ya. Dalam pembahasan ini Anda akan mencantumkan data dan analisa teori, ya, teori yang akan digunakan atau konsep dan yang lainnya atau nilai yang akan dipakai. Apakah contoh seperti ini? Pelaksanaan disiplin, ya, dan akhlak menurut siapa? Ya, pakar yang Anda jadikan sebagai advisor utama. Mulai tadi Anda menyebut sebagai Prof. Ya, Wes ya namanya. Pelaksanaan pembinaan disiplin dan akhlak menurut Prof. Wes, yakni dengan disiplin waktu seperti sholat berjamaah, ya, dan yang lainnya. Hal ini sudah diterapkan dalam analisa peneliti dengan observasi dan wawancara. Ternyata banyak sekali santri yang sudah melakukan hal ini. Nah itu yang seperti itu harus apa ya? Tetapi nanti Anda bahasakan melalui kayak lagi. Tetapi kok ternyata berbeda. Tetapi berbeda menurut informan kiai siapa pokoknya. Ternyata santri juga agak telat juga ketika berjamaah. Ada yang alasan gitu. Itu Anda ini bukti bahwa disiplin itu memang susah. Hal ini juga diungkapkan oleh siapa lagi, apalagi. Nah itu maka pembahasan Anda itu tidak sedikit seperti ini. Karena perspektifnya luas. Dari mana perspektif itu bisa diambil? Dari teori yang tentu sudah diterapkan di bawah itu. Jangan Anda kemudian apa yang Anda cantumkan tidak dipakai, tetapi apa yang Anda tidak cantumkan dipakai. Nah, itu ini dalam sistematika ilmiah ya. Jadi teori, konsep, nilai dan yang lainnya yang Anda gunakan untuk menginterpretasi data itu adalah teori yang sudah dicantumkan pada bab 2. Makanya kalau maunya gini ya. Ternyata Anda setelah perjalanan waktu menganalisa ada teori yang lupa yang Anda belum cantumkan. Anda cantumkan dulu bab 2, baru kemudian digunakan untuk menganalisa data yang ada dalam bab 4 ini. Bab 4 dulu ya, di pembahasan lainnya ya. Analisa data itu kekuatan Anda, brain Anda itu. Apa yang disebut sebagai discussion. Nah ini, discussion itu di sini. Diskusi itu artinya mendiskusikan data dan teori itu atau pemadukan antara koherensi dan korespondensi. Nah, kalau kuantitatif koherensi itu hipotesis itu koherensi. Kebenaran sebenarnya berdasarkan teori kan gitu. Nanti korespondensinya setelah nanti dilakukan analisa atau konfirmasi hipotesis. Nah kalau kualitatif itu di sini sudah di discussion, ya, di analysis of data itu sudah dibahas koherensi dan korespondensi itu begitu. Nah, makanya kemampuan Anda ini yang perlu terus diasah, membaca. Makanya saya kadang dengan penelitian kualitatif itu, penelitian kualitatif di WC saja itu merenung gitu. Makanya kalau di kamar mandi lama itu penelitian kualitatif sedang merenung, sedang menemukan proses intuisinya begitu ya mungkin.
Dia mau kok tadi saya melihat santri jamaah gitu ya. Ternyata santri ini kok berangkat dari kamarnya ke masjid, ternyata enggak, bukan masjid. Itu Anda berpikir kira-kira ini teori yang digunakan untuk karakter santri seperti ini teori siapa nih? Nah, itu sebenarnya Anda mengilustrasikan. Bahkan saya kadang satu waktu naik motor gitu, saking memikirkan interpretasi ODT ini, karena ini kuncinya di sini. Ya ke Rizalnya produk yang ditawarkan pada halayak umum itu adalah pada discussion atau pembahasan. Sampai naik motor itu lupa gitu. Ya gitu, ternyata sudah kelewatan. Saking berpikir bagaimana menganalisa data itu menggunakan teori siapa dan teori tentang apa. Kira-kira cocok pas nggak dengan data tentang ini, data tentang ini. Kok berbeda antara data hasil observasi waktu dan dokumentasi, ada apa ini? Nah, itu perlu ada triangulation, gitu ya. Ini belum muncul, ya. Hanya sekitar, ya kalau pelaksanaan jam 3.30 sampai 4 itu hanya menarasikan fakta saja. Dan itu nilainya sangat sedikit sekali. Yang mahal itu adalah paraphrasing, ya. Paraphrasing dari analisa Anda dari teori yang ada, kemudian menganalisa data yang ada. Gitu ya. Terima kasih. Ya, ada responan. Insya Allah saya akan perbaiki lebih baik lagi, dan sebenarnya kalau izin sudah diperbaiki dikarenakan waktu malam hujan dan saat di flash dimasukkan semua data hilang. Jadi ini pakai data lama di laptop terima dikit. Alhamdulillah ujungnya masih ada. Masih ada ya. Masih banyak kekurangan, bisa Allah diperbaiki. Anda harus punya Google Drive ya. Jadi kalau data-data itu di cloning, jangan flash itu sudah agak termusik rentan ya. Sudah sekarang itu sudah dunia itu saja di Google Drive saja masukkan. Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak. Desi, menurut ini saya caranya kenapa ada memisahkan disiplin dan akhlak? Bukankah menurut saya disiplin itu bagian dari akhlak? Sebab kemudian di tanda sanggari juga dijelaskan disiplin itu adalah keadaan tertib, patuh, tertib dan patuh itu bagian dari akhlak. Ini memang kenapa saya mengatakan antara disiplin dan akhlak. Memang sebenarnya disiplin dan akhlak itu sama-sama bersinergi, sama-sama pengertiannya sama, hanya mungkin perbedaannya. Disiplin itu memakai aturan. Jika tidak memakai aturan kan maka apa sih yang kita akan lakukan? Kalau akhlak itu kan lebih ke pertama, kenapa saya di situ ada satu akhlak terhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita akhlak kita terhadap sang pencipta itu bagaimana, walaupun kita tidak tahu bahwa kita itu baik atau tidak. Nah perbedaannya, kalau disiplin itu memakai aturan, dimana kalau saya tidak memakai aturan, bahwa apa yang kita akan berbuat tidak ada yang tidak istimewa dalam perbuatan yang kita lakukan itu. Kalau saya memahami tertib itu bagian dari akhlakul karimah. Tertib itu menurut saya adalah akhlakul karimah. Itu deh. Menurut anak tertib itu berdiri-diri itu sebuah perilaku khusus, tidak ada kaitannya dengan akhlak, jadi disiplin. Atau tertib itu adalah bagian dari akhlakul karimah. Di sini definisi salah satu definisi disiplin ada tertib, adalah tertib, teratur dan semestinya. Nah, saya menangkap ini adalah bagian dari akhlak, justru tertib itu. Disiplin itu bagian dari akhlak. Kalau Anda punya argumentasi, kenapa Anda dipisahkan tertib atau disiplin dan akhlak ini? Saya belum mendapatkan argumentasi yang kuat bahwa disiplin itu terpisah dari akhlak. Bagaimana menurut Anda? Memang disiplin dan akhlak itu sama-sama yang Sama-sama atau bagian dari? Kalau menurut saya emang bagian, disiplin itu bagian dari akhlak. Kalau ini tidak, kalau dan itu ikut. Kalau dan itu ikut. Tidak bagian dari. Sama aja. Enggak, kalau misalnya hari ini kan Anda punya argumentasi. Harus diperkuat lagi. Ada disiplin kelompok sih, tapi kan rumah besarnya adalah akhlak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini kenapa meneliti pondok pesantren Miftahul Ulum? Jadi begini,
saya baca ini biasa, ini benar sesuai dengan prosedur riset. Nah, tapi alasan Anda mengangkat pondok pesantren Wilayah Ulum itu masih pertanyaan buat saya. Mengangkat masalah riset itu baik tidak? Pertama sore orang pertama apa urgensinya? Nilai pentingnya, nilai kemanfaatannya, nilai keterdesakan, mendesak. Ada yang penting tidak mendesak kan? Apa nilai pentingnya? Yang kedua, apa kemanfaatannya? Yang ketiga, keterdesakannya. Terdesak itu urgent, segera, harus segera. Ada penting dan segera, BAB itu. Ada penting tidak harus segera, makan misalnya, bisa ditunda. Nah, itu. Nah, dan nilai pentingnya apa? Nilai urgent kesegarannya apa? Lalu yang terakhir nilai kemanfaatannya apa? Saya tidak melihat bahwa kenapa pesantren ini menjadi urgent, mendesak atau manfaat. Sebab bisa jadi muhajirin kenapa tidak muhajirin, kenapa tidak misalnya salafiyah atau arifan di Cikane itu kan. Nah, ini harus punya argumentasi kenapa Anda memilih ini. Saya sudah izin Pak, bahwa tidak diizinkan beberapa pesantren dikarenakan COVID. Nah, alhamdulillah saat itu saya diizinkan di sana, saya keliling-keliling pesantren. Jadi yang menjadi fokus itu bukan berarti pesantren pembinaan akhlak di pesantren itu, tapi bagaimana yang Anda tekankan berarti sebenarnya Anda kan punya seolah-olah ingin mencari Anda punya konsep ini, lalu Anda mana yang cocok, bukan mencari mana yang cocok, mana yang mau begini kan. Nah, jadi milih ini bukan sesuatu yang punya argumentasi risetnya milih pondok ini, tapi karena itu aja yang mau gitu. Jadi Anda fokusnya di pembinaan akhlak dan disiplin begitu. Jadi kebetulan saja yang saya susah atau begitu saya tidak bisa menanya lebih jauh lagi kalau itu kan. Ya, saya kira cukup. Pertama yang ingin saya tegaskan, Anda mengutip dari buku saya, tapi itu dalam rangka pembinaan dosen. Jadi kalau Anda mau mengutip idenya pembinaan kepada siswa, pembinaan akhlak, harus diambil intisari dari konsep pembinaan itu. Sebab ini jadi janggal. Masa pembinaan ke siswa itu harus ada karya ilmiah macam-macam, itu enggak. Jadi diambil idenya. Itu kan bisa. Yang kedua, itu tentang disiplin dan akhlak. Betul apa yang disampaikan Pak Mantan bahwa akhlak dan disiplin bagian dari akhlak. Tapi mengapa Anda membedakan? Kira-kira dalam konstruksi berpikir Anda, apa yang dimaksud akhlak, apa yang dimaksud disiplin? Disiplin. Disiplin di situ apa itu terjemahannya? Suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati. Nah, kira-kira kan maksud Anda disiplin di situ orientasinya lebih kepada peraturan sekolah, ketertiban di sekolah, oke ya. Sementara kalau akhlak Anda gimana itu? Tadi kan sudah disebutkan nama Mas Kawe, ada Jali, ada macam-macam. Akhlak itu idenya apa? Merupakan suatu sistem yang secara terminologi, akhlak merupakan sebuah sistem yang dilengkapi terdiri dari karakteristik, akal atau tingkah laku yang membuat seseorang menjadi istimewa. Anda bisa mengangkat ide pokoknya enggak? Umpamanya akhlak itu karakter yang lumintu, yang tulus gitu. Seperti Mang Ghazali atau tadi sebutkan Anda Ibu Mas Kaweh siapa? Ibu Mas Kaweh kan. Jadi sudah menjadi being, menjadi bagian dari diri. Gitu. Jadi tidak ada melalui aturan lagi kalau akhlak. Ini karena ada konsep-konsep, karena ada norma-norma, lantas si anak itu, si orang itu mengekspresikan norma-norma itu dalam bentuk perilaku. Ada aturan, tidak ada aturan itu sudah. Nah, Anda harus tegaskan itu. Gimana kalau disiplin kira-kira bagaimana menerapkan aturan sekolah? Kalau akhlak
kira-kira bagaimana menerapkan norma-norma keagamaan dalam perilaku sehari-hari. Tentu saja bahwa akhlak itu, disiplin itu bagian dari akhlak itu, apa yang disampaikan Pak Mantan benar dan itu harus dikemukakan itu. Nah, namun di sini Anda berikan batasan, yang dimaksud ini, ada yang dimaksud ini. Oke, itu secara terminologi. Kemudian secara realnya ya, Anda itu kan mau membandingkan kira-kira bagaimana disiplin dalam akhlak pra pembinaan dan disiplin dan akhlak pasca pembinaan. Oke? Nah, apa bedanya itu antara pra dan pasca pembinaan? Sebelumnya memang saat saya ke sana masih beberapa santri yang terlihat gitu sebelum saya melakukan penelitian, masih ada yang acuh dalam membuang sampah, terus sholat berjamaah juga masih saya lihat masih ada yang main HP gitu. Nah lalu saya bertemu sama Umi saya ceritakan dan juga saya izin penelitian bahwa gini, lalu kata Umi, ya memang kekurangannya satu, anak kurang berjamaah, sholat berjamaah. Tapi alhamdulillah Umi jujur bahwa para santrinya emang dalam berjamaah ada beberapa yang mereka tuh berjamaah tidak mau padahal masih dekat, masih pengen dikobong, tetapi Umi melakukan punishment yang mana punishmentnya mau tidak mau harus bisa hafal 2 juz. Nah, dan saat itu mereka kewalahan, ya saya harus hafal 2 juz. Nah, sedikit-sedikit ada beberapa santri yang melakukan sholat berjamaah. Nah, saya kan sana setiap pagi dan tak pernah menginap juga di sana melihat keadaan di sana. Nah, tapi yang di sana itu masih begadang, santrinya masih begadang, Pak. Oke, yang saya tanyakan sekarang melalui pertanyaan pertama penelitiannya, proses pelaksanaan pembinaannya itu gimana? Dari katakanlah tadi yang tidak berjamaah jadi berjamaah, dari yang merokok jadi tidak merokok, dari yang disiplin jadi disiplin, dari yang melakhlak dalam hubungan secara umum itu kurang baik jadi baik. Gimana proses pembinaan yang terjadi di situ? Yaitu dengan menggunakan aturan yang dilakukan oleh para ustadzah dan ustadzah di sana. Aturan macam apa itu yang diberikan? Punishment 1, reward, dan juga mengadakan di mana dibuatlah suatu organisasi supaya anak tersebut dapat melakukan apa yang diatur oleh para ustadzah dan ustadzah di sana. Oke, kalau begitu apa simpulannya dari kasus itu saja? Dari kasus proses pembinaan? Alhamdulillah dari proses pembinaan tersebut disimpulkannya apa simpulannya? Para santri melakukan disiplin dengan baik dan juga mereka dapat melakukan apa yang diberikan aturan oleh ustadzah. Coba ditulis di antara efektivitas pembinaan itu adalah penegakan aturan dengan pengawasan yang ketat. Nah, kalimat itu muncul tidak ada di ininya di tempatnya, tapi bisa disimpulkan itu terkait dengan data, dengan indikator bahwa ada kontrol, bahwa aturan ditegakkan, ada sanksi, ada reward. Nah, itu kan gambaran dari penegakan aturan. Itu. Nah, Anda kalimat simpulan itu beda dengan apa yang Anda temukan di bab 4 itu. Tapi dari kalimat itu karena Anda mengambil inti dari indikator-indikator yang ada pada realitas deskripsi hasil atau hasil pengamatan gambaran dari realitas yang terjadi di pesantren itu. Itu salah satunya, termasuk yang lain-lainnya gitu. Jadi tadi seperti disebutkan oleh Pak Imam, bagaimana ada koherensi, ada korelasi antara berbagai berbagai item, berbagai indikator, berbagai perilaku, berbagai deskripsi, item-item deskripsi itu dijadikan satu, dihubung-hubungkan gitu, kemudian disimpulkan.
Itu baru kepada pelaksanaan. Belum lagi terkait berbicara Anda kan pembinaan disiplin, pembinaan akhlak, bagaimana? Kan pembinaan akhlak dengan gambaran akhlak tadi, Anda mungkin realitasnya lebih luas. Kalau disiplin dalam apa itu penegakan aturan internal di dalam lembaga. Kalau akhlak katakanlah gambarannya yang lebih luas termasuk ke masyarakat macam-macam. Ada masalah apa itu hubungan si santri dengan masyarakat di luar? Katakanlah ada baru, ada apa suka nipu gitu, enggak itu apa yang disebut baru itu mah ada maji makan 5 ngomong 1 gitu tradisi gitu kan, itu kan akhlak sosial yang nggak bagus itu. Mungkin itu di luar kampus gitu. Nah, ada nggak yang gitu-gitu? Sebab Anda tadi membacakan akhlak seolah-olah ada diskrit ya antara disiplin dan akhlak. Jadi gambaran akhlak kira-kira gambarannya kira-kira apa treatment yang lebih luas, sementara disiplin internal di kampus. Nah ini harus diperhatikan juga. Coba Anda pertanyaannya itu kan 3 itu ya, 1 pembinaan disiplin, 2 pembinaan akhlak, kemudian peluang pembinaan itu gimana, kendalanya gitu kan. Kemudian bagaimana hasilnya, dan diperlihatkan itu secara jelas. Ini dalam simpulan saya tidak mengimajinasikan, tidak mendisiplin itu dan simpulan itu harus dicek ulang, digambarkan. Ini juga sudah saya katakan kemarin, Anda itu ini kalau mengikuti UIN itu udah tidak bisa, UIN itu minimal 150 halaman. Siapa dari perbaiki kemarin lebih, alhamdulillah dari teori-teori ulama. Tapi ya itu harus ada apa tuh? Perbaikan jadi keterampilan menyimpan data di apa tadi Pak Imam? Google Drive, Prof. Kayak sekarang mah udah nggak zaman, Prof. Yang pakai flash disk itu. Jadi disimpannya di Google Drive pakai Gmail, Prof. Nanti punya akun Google lah. Semua itu mah sudah ini, Prof. sudah umum. Bukan orang hebat, itu biasa saja, Prof. Sekarang. masalahnya HP-nya kurang bagus. Kalau disimpan di email bisa kasih ke email orang lain kan nanti hitam terkirim boleh. Buat email kita sendiri kita dengan kalimat lain ya. Iya, jadi kita punya 2 email. Jadi kirim email 1 ke email 2. Di item terkirim masih ada. Itu yang dimaksud di Google Nah, itu. kalau Google itu ada Tambahan lagi, Google punya ngasih ke Punya akun, Bro. pengguna dikasih 2 GB untuk nyimpen di alam di langit. Di sini di Kalau lebih dari 2 GB bayar. Ada yang 2 GB, ada yang sampai 3 GB. Tapi kita bisa punya banyak, Bro. asal nama beda. Emailnya ada 10 berarti kali gue 20 GB punya. Harus ingat password gue. Iya. Oke, ini jadi ternyata harus banyak ini. Saya kira sudah kita peringatkan waktu tertutup ya. Sudah peringatkan tapi nggak masuk karena hilang data itu. Tolong diselesaikan ya. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh para peneliti di sini diperbaiki secara intensif. Karena itu tadi bagus apa yang disampaikan Pak Manpan, kok disiplin dan akhlak. Nah, Anda jelaskan mengapa dibedakan itu. Ada konsep apa di dalam itu? Apa kekhususan konsep apa? Itu harus tegas supaya nanti ranah dari item-item yang akan jadi sasaran penelitian gitu. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.